Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk hari ini sudah tidak ada lagi data penting ya. Buat yang mungkin nanya, "Bang, bukannya ada initial jobless claim?" Itu udah kemarin ya. Nggak tahu kenapa memang kayaknya sempat error nih si investing.com, initial jobless claim jadi 2 kali, hari Kamis dan Rabu. Padahal di hari Kamisnya dibatalin begitu ya. So ya udah, untuk hari ini sudah beres, tidak ada lagi data penting. Sekarang kita akan masuk dulu ke chart. Untuk chartnya kita bisa lihat di sini kondisi BTC masih terjebak di antara MA50 dan juga 104.000 lebih 944, atau kalau mau kita bulatkan 105.000 boleh deh ya. Jadi masih mirip seperti kemarin nih, stuck di tengah-tengah ya. Ya, tinggal kita lihatlah apakah MA50 bisa nahan atau tidak. Karena sesuai dengan pembahasan DCWT sesi pertama tadi ya, kalau MA50-nya jebol juga di daily, ya possibility-nya lebih ke ya drop begitu, bisa lanjut ke bawah. Nah, masalahnya ke bawahnya mau sampai kemana nih? Sampai ke 100.000 nggak nih? Kalau sampai ke bawah 100.000, that's a problem begitu ya. So ya udah, kita lihat aja nanti seperti apa ya, karena sebenarnya selain dari itu masih ada juga sih 2 support lagi ya, tapi nggak ideal lah kalau sampai kehilangan MA50 begitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ini ya, ke news. Untuk news ini datang dari Rusia masuknya mungkin ya. Nah, jadi perang Iran Israel kian berkobar, Putin sekarang siap turun tangan katanya. Waduh ya, ini Putin ikutan lagi ya, benar-benar. Ya, jadi intinya apa? Kremlin mengkonfirmasi bahwa Presiden Rusia siap untuk memediasi. Nah, untungnya apa? Mediasi katanya ya. Memediasi dialog antara Iran dan Israel. Pernyataan itu disampaikan saat Putin berbincang dengan Presiden Uni Emirat Arab, yaitu Muhammad bin Zayed Al Nahyan, MBZ. Ya, ini kayaknya nama MBZ yang itu ya, yang tol kalau dari itu ya, dari Bandung Jakarta itu ya kayaknya ya. Ya itulah kayaknya ya. Soalnya namanya sama persis MBZ ya. Next, kita bisa di sini Rusia katanya memang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan Iran. Jadi ada hubungan diplomatik kedua-duanya ya. Salah satu pihak bisa menjadi negosiator adalah punya hubungan dengan pihak-pihak terkait atau yang berkonflik. Namun ya kita tahu Rusia juga sekarang sedang masih berperang dengan Ukraina. Jadi ya rada ironis juga ya kalau jadi mediator tapi dia sendiri sedang dalam kondisi perang sebenarnya. Aduh, benar-benar politik tahun ini luar biasa ya. Aduh. Ya tapi ya mau gimana lagi ya faktanya memang sedang kejadian seperti ini. Ya sudah ya, kita sih tinggal bereaksi saja nanti seperti apa hasilnya ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama dari Anti Dukun. Wah, gue suka namanya nih ya. Benar kata Luma, nggak semua orang suka edukasi, tapi mau nggak mau semua orang butuh edukasi. Yes, setuju banget ya. Selain edukasi, kita harus juga disiplin. Disiplin dari hal-hal kecil sampai disiplin itu jadi kebiasaan. Kadang suka miris kalau ngelihat orang yang dikasih edukasi malah nyolot. Sama, setuju banget kok ya. Udah udah belum tahu nyolot, itu bodoh namanya ya. Tapi giliran udah kejadian baru nyesel dan ngerasa butuh edukasi. Mending ada yang enggak loh ya, menyalahkan situasi aja. Itu banyaknya seperti itu malah ya. Udah nyolot ya, udah bodoh nyolot, udah salah masih menyalahkannya orang lain bukan dia gitu. Nggak punya introspeksi diri gitu kadang-kadang ya. Selagi ada yang mau ngasih edukasi gratis, dimanfaatin sebaik-baiknya buat invest ke diri sendiri juga biar nggak gampang ketipu atau gerusak-gerusuk. Thank you Matoshi dan tim TCI. Salam tak bertuai. Mantap, salam tak bertuai juga ya. Gua suka sama orang-orang yang haus akan ilmu ya, haus edukasi ya, karena ingat kita akan berhenti belajar tuh saat kita masuk liang kubur begitu ya. Wah, ini hati-hati ya, ini banyak sekali ya, spam ya. Sebenarnya kebaca lah ya, mana yang spam, mana yang komen beneran ya. Next dari Akom, itulah ya. Wah, mantap nih Bang Toshi, tidak hanya masalah ekonomi, tidak hanya masalah ekonomi, analisanya top. Masalah geopolitik dan agama pun netral. Oh iya dong, harus netral ya. Kalau gue tuh tipe orang yang percaya kita jangan jadi ekstremis dalam apapun juga. Mau urusan agama, urusan stance kita ke politik dan lain-lain. Semua netral aja. Netral, kita lihat mana faktanya begitu ya. Karena kalau udah ekstremis, kita jadi terbutakan. Pasti akan terbutakan gitu ya. Top deh Bang Toshi. Andaikan banyak orang seperti Bang Toshi di negara kita,
makin maju. Wah, mantap. Thank you, thank you, thank you. Ya, gue setuju sih ya, kalau lu perhatiin ya, orang-orang yang cenderung lebih tidak ekstremis ya akan lebih maju. Lu lihat negara-negara maju deh ya. Jarang kan ekstremis. Wah, begini. Pokoknya harus begini. Kalau enggak, gua apain lu? Enggak kan? Ya udah, mereka hanya kalau sampai berdebat pun ya sudah, berdebatnya benar-benar ya objektif aja begitu ya. Jadi ya kita harus hilangkan lah ekstremisme, radikalisme gitu. Aduh, janganlah, jangan ikut-ikutan ya. Kalau sudah orang terlalu menggebu-gebu begitu ya, menggebu-gebu mengenai satu hal dan gak mau melihat perspektif orang lain, tuh udah ciri-ciri yang aduh, jangan banyak bergaul sama orang yang begituan deh, karena serem ujung-ujungnya begitu ya. Kalau masih mau dinasihatin, kalau dia masih bisa diselamatkan, ya boleh bantu. Tapi kalau udah terlalu ekstrim, lebih baik steer away begitu, karena biasanya jadi serem begitu ya. Next dari Johan Santosa. Ya benar ya, Johan Santosa. Salut sama kedewasaan Bang Toshi menanggapi perang Israel dan Iran. Kehati-hatian dalam memilih kata serta beropini sangat bijak. Memang ini sensitif sih. By the way, saya Muslim. Ya alangkah baiknya kita yang masih waras ini saling menghormati, menjunjung toleransi dan berperi kemanusiaan, terlepas dari agama, suku, bahkan kewarganegaraan. Yes, gue setuju banget ya. Yang penting saling menghormati. Begitu. Cara paling gampangnya gimana? Lu mau nggak digituin? Kalau nggak mau ya jangan gituin orang. Begitu, itu paling gampang kan. Lu menabur hal baik, lu akan menuai juga hal ya baik juga. Kalau menuai menabur hal buruk, ya jangan kaget kalau tiba-tiba dapatnya buruk. Kadang-kadang orang tuh suka bingung gitu ya. Tidak mau toleransi ke orang, tapi sekalinya dia tidak ditoleransi orang lain, marah. Itu kan konyol sekali sebenarnya, gitu ya. Nah ya, jadi gue setuju banget ya, harus saling toleransi ya, saling menghormati. Kalau kita punya dua itu aja ya, saling toleransi, saling menghormati, kita akan jauh lebih tenang hidup. Jauh lebih tenang, jauh lebih tentram, dan jauh lebih makmur menurut gua. Begitu ya. Jadi ayolah kita semua saling menghargai, jangan ada yang aneh-aneh dan jangan ada yang provokasi, karena gue berapa kali ngeliat di sosmed tuh jadi aduh ya, konflik Iran Israel ini sering kali dibelokkan menjadi semacam kayak perang agama. Nope, it's not about religion. It's about politics. It's about politics. Tapi seremnya politiknya ini sering kali dibungkus dengan agama. Itu udah yang paling serem. Nggak bisa seperti itu ya. Makanya gua tuh tipe orang sangat setuju untuk separation of church and state ya. Jadi nggak bisa tuh bawa-bawa agama ke dalam politik, karena kalau udah kayak begitu, berapa banyak pergerakan yang menghancurkan negara itu karena dibawa-bawa dengan agama begitu. Jadi boleh sekali kita beragama, boleh kita punya iman, tapi jangan sampai itu membuat kita jadi membabi buta begitu. Tetap saling menghormati, tetap saling toleransi. Karena ingat, Indonesia ini sangat beragam dan itu sebenarnya kekuatan kita ya, kekuatan kita dan aset kita yang luar biasa. Tapi ya kadang-kadang seringkali dipecahkan juga kita lewat itu. Gitu. Nah, tugas kita adalah jangan mau sampai dipecahkan dari hal yang harusnya bisa membuat kita lebih kuat. Begitu, ya. Tap. Next. Dari Rashid Nabil. Kotoshi, coba bantu analisa kok. Sekarang kan BTC lagi ranging di 140k EMA50 dan EMA20 daily. Yes ya. Sementara ada yang bilang di kampung sebelah kalau BTC bakal turun dulu ke harga 101.000 buat ngambil likuidasi banyak, abis itu bakal naik terus sampai ke harga sekian. Dan Koko bilang bilang kalau misal struktur EMA50 dijebol maka lanjut drop. Nah, kan 101.000 itu jelas di bawah EMA50 kok. Gimana menurut analisa Koko? Intinya bisa nggak sampai 101.000? Ya bisa-bisa aja. Ya 101.000 kan di sini nih. Nah, ada juga memang struktur begitu ya. Tapi ya begini, nggak bisa sampai harus begitu. Kalau bisa ke 100.000 ya bisa. Bisa-bisa aja. Begitu, bahkan kalau mau ngomong, bisa nggak bang nembus 100.000 di bawah? Bisa aja. Begitu. Nah, tapi intinya apa? Tidak ada yang pasti. Begitu. Nah, itu tergantung dengan momentumnya dan juga tergantung sama ya kondisi fundamental. Ini kalau misalkan perang ada lagi yang aneh-aneh begitu ya, lalu digoreng oleh media, ya bisa aja drop lebih dalam lagi gitu kan. Yang penting intinya satu apa? Gue nggak masalah orang mau bilang ke harga bisa ke sini bisa ke situ, ya bisa-bisa aja. Tapi jangan sampai keluar kata pasti. Kalau pasti ke sini pasti ke situ, gue tidak setuju begitu sih. Jadi sekali lagi, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Ya apalagi kalau 50-nya jebol dan fundamental memburuk begitu ya. Terus kenapa kalau technical analysis itu kadang nggak sesuai sama fundamental ya kok? Saya masih suka salah analisisnya. Maklum masih newbie kok.
Thanks jawabannya kok. Sehat selalu, don't forget to like. Dan salam tabur tuai. Mantap ya. Nah, kenapa technical analysis suka berbeda dengan fundamental? Kalau menurut gue sebenarnya yang lebih sering kurang apa ya? Yang lebih sering susah diprediksi itu fundamental. Begitu. Karena fundamental itu bisa hasilnya bagus, tiba-tiba ternyata efeknya malah kebalikan. Begitu itu terjadi berapa kali? Kayak waktu kemarin ada initial jobless claim gitu ya dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ada nggak penjelasannya? Bisa aja ada penjelasannya. Penjelasannya apa ya? Misalkan kemarin waktu initial jobless claim kan seingat gue bagus ya. Gue lupa spesifiknya di kapan tanggalnya. Tapi dia rally dulu. Nah tapi nggak terlalu kuat. Nah di situ ada kemungkinan para bandar melihat, wah ini bisa ditembak nih. Bisa di long squeeze. Nah mereka hajar kelemahan di situ efek domino. Turun lagi ke bawah. Nah itu yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa hasil fundamental bagus. Loh kok market malah ngedam. Begitu kan. Nah dari situ bisa juga ditembak oleh para bandar. Begitu. Nah itu biasa terjadi kalau trennya nggak terlalu kuat. Begitu ya. Nah jadi makanya kenapa kadang-kadang suka berbeda. Dan gini, kalau ditanya kenapa gue lebih prefer TA, karena gini, kalau nggak ada fundamental yang aneh-aneh, ya, tidak ada news yang aneh-aneh, tidak ada ekonomi kalender yang aneh-aneh, jujurnya market akan cenderung mengikuti TA, begitu. Support resisten akan cenderung dihormati, begitu. Nah, yang bikin jadi suka berantakan adalah ya fundamental, ya, di mana news, ya, dan gini, news yang mungkin lebih ke ekonomi kalender, yang hanya spesifik hari itu mungkin bisa mengguncang di satu hari. Yang mungkin lebih gede itu efeknya kayak macroeconomics, begitu ya. Misalkan kita tiba-tiba dapat keputusan interest rate, begitu. Nah itu mungkin bisa sampai medium term, begitu. Tapi at the end of the day menurut gua efek fundamental ini lebih ke short sampai ke medium, begitu. Karena jangka panjangnya ya ujungnya balik lagi ke statistik secara TA, begitu yang kita bahas yaitu teori cycle. Itu terutama untuk di BTC, begitu. Ya jadi makanya kenapa at least untuk di kripto ya, gue pribadi tetap akan lebih ke TA, kedua fundamental, begitu. Jadi kalau persenjataan tuh kasarnya ya TA itu adalah senjata utama kita, begitu. Mungkin senapan kita, begitu. Nah tapi kita punya pistol kita itu fundamental lah, gitu kasarnya, ya. Ya tapi kalau ditanya, lu dalam berperang banyaknya pakai apa ya TA. Lu masuk ke marketnya pakai apa? Pakai TA, begitu. Tapi fundamentalnya pun lu pakai ya untuk melihat resiko, begitu. Ya sama kayak pistol itu kan sebenarnya untuk jaga resiko. Misalkan senjata utama lu rusak, begitu ya, atau gimana gitu ya. Ya rusak tuh misalkan contoh dengan yang fundamental gitu. Wah rusak nih gitu ya. Nah lu masih punya senjata cadangan. Lu ngerti fundamental juga, begitu. Ya tapi kalau ditanya idealnya gimana ya pakai TA. Begitu, karena TA tuh ya apa namanya benar-benar gambaran murni saja langsung, begitu ya. Cuman ya kadang-kadang kita suka berspekulasi di dalamnya, begitu. Misalkan MA50 belum jebol, orang bilang oh pasti jebol, ada yang bilang enggak pasti ngepam, pasti mantul. Nah itu yang jadi salah, gitu. Kita melihat indikator TA bukan sebagai bagaimana harusnya kita pakai, begitu. Bukan alat untuk nebak, tapi menjadi ya ini menjadi indikator tembus nggak nih? Kalau tembus statistiknya seperti ini. Nah harusnya kayak gitu pakainya kan. Ya balik lagi lah ya. Banyak orang yang menggunakan banyak hal dengan salah, begitu. Ya kalau salah pemakaiannya ya atau salah cara pakainya ya berarti otomatis kita tidak akan dapat full kemanfaatannya dong. Nah ya sama seperti itulah, begitu ya. Sip. Next dari Bro Aina. Jika market kalang kabut, fundamental kacau balau, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. 3 golden rules obatnya. Mantap ya. Volatilitas saat ini akan membuat spot rasa future. Iya, terutama bagi yang kebanyakan alts ya. Kalau kita nggak pakai 3 golden rules, yakin deh tensi darah naik signifikan. Porto merah merona. Seperti gue di tahun kemarin. Sampai tipes. Wah, ternyata kemarin sampai tipes ya. Tapi sekarang sudah dibekali wejangan TCI, jadi aman jaya. Mantap ya. Terima kasih TCI tim. Semoga Matoshi dan tim sehat selalu. Salam hangat untuk keluarga TCI dan salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Wah, sampai tipes ya. Gue baru tahu nih. Apa nih? Gara-gara stres, capek dicampur semua atau gimana nih? Ya, tapi jujurnya 2024 sih ya banyak stres ya karena ya kita tahu lah di zaman itu banyak sekali yang mengkibarkan teori altcoin season yang nggak pernah sampai-sampai. Ya gue juga dulu kena maki itu di zaman itu ya. Gue sendiri yang bilang kita belum ada tanda-tanda altcoin season. Ya jangan gila-gilaan. Gue dulu malah sempet dituduh gini, lu tuh mau bikin orang rugi ya.
kita udah mau masuk altcoin season, si A, si B udah ngomong mau altcoin season, lu malah mau apa? Lu malah suruh orang jangan beli, banyaknya BTC. Wah, dasar mau menyesatkan. Ya sekarang kemana tuh orang ya? Minus besar pasti. Ya karena 2024 bagi lu yang gila-gilaan alts gitu ya, sekarang kondisinya ya muntah darah gitu kan ya. Ya udahlah gitu. Yang penting sih sebanyak mungkin orang bisa lihat bahwa pada faktanya tidak semudah tidak semudah deklarasi gitu. Altcoins itu datang bukan karena deklarasi seseorang, bukan karena seseorang yakin akan terjadi maka akan terjadi, bukan seperti itu ya. Market tidak peduli sama iman kita ya, dan tidak digerakkan oleh iman begitu ya. Next, JR Channel. Kok mau nanya, alt atau meme kalau kita beli di spot sebenarnya sama nggak sih kayak BTC? Waduh, hati-hati nih, hati-hati loh ya. Bisa ditahan sampai jangka panjang. Atau usahakan kita hanya menyimpan BTC saja untuk jangka panjang. By the way, saya menanyakan tentang spot kok bukan futures. Jujur, gelas saya masih kosong, jadi pengen tahu lebih banyak tentang hal-hal seperti ini. Terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan sehat selalu TCE Family. Mantap ya, hati-hati. Gue juga dulu berpikir sama nih di cycle pertama gue. Sama aja kan BTC sama alts, sama-sama spot, bisa kita hold sangkut ya biarin cycle selanjutnya. Ya bener, dan ujung-ujungnya itu alts yang gue hold di 2016 sampai sekarang jadi debu, udah gak jadi apa-apa. Gitu ya, kita lihat gini deh, ini cara paling gampang, gua paling efektif dengan cara ini menunjukkan bahwa beda resikonya gitu ya. Kita ambil misalkan Doge ya, Doge USDT. Nah, Doge USDT kita ambil Binance deh, kayaknya harusnya udah lama itu ya, datanya cukup panjang lah ya. Mana ini, kok nggak keluar? Wah, Doge. Ini deh, sip. Nah, Doge kita lihat di 2021 ya. Di 2021 ya, itu Doge mencapai ke titik di tertingginya itu di angka 0,73995 begitu ya. Oh nggak apa-apa sangkut di sini, hold aja ya, pasti nanti kejemput lagi gitu ya. Nah faktanya ya, sampai titik tertinggi misalkan lu manusia tersial gitu ya, tersial lu beli bener-bener di pucuk maksimum gitu ya, lu bener-bener beli di pucuk sampai week-weeknya lu sial banget di paling atas gitu ya. Lu dapat beli di week paling atas. Lu kemarin saat lagi Doge gila-gilanya aja, lu masih dalam kondisi minus berapa? Masih dalam kondisi minus 32%. Orang kadang-kadang gini, kalau secara visual ngeliat, tipis tuh nyaris kejemput, padahal minusnya masih 32%. Berarti kalau lu masuk 100 juta di sini, lu masih minus 68%. Begitu ya, berarti 68 juta lu masih minus begitu ya. Nah jadi berbeda sekali resikonya. Ini udah bagus, jujur ini udah bagus dibandingin beberapa memes lain yang lebih kacau begitu, dan beberapa macam alts juga yang kacau. Kayak contoh, kita alts yang paling hancur apa ya, salah satu yang paling hancur tuh mungkin ini Sandbox atau Decentraland enaknya ya. Mana kan maksudnya, mana ya, mana ya benar, Mana USD ya, kita cek di Coinbase. Mana USD itu pada masanya wow luar biasa. Semua mana luar biasa nih. Ini akan menjadi the future of crypto ya. Dan bahkan beberapa nama besar sampai masuk ya kerjasama dengan mereka. Decentraland itu lu sempat kerjasama sama ini apa namanya, auction house paling tua di seluruh dunia. Sotheby's kalau nggak salah cara bacanya ya. Nah, dia sampai buka toko di Decentraland dan lain-lain, hype luar biasa, orang melihat wah ini untuk jangka panjang. Sekarang kondisinya itu masih minus 95,66% begitu. Jadi benar, spot bisa lu hold sampai kiamat kasarnya ya. Tapi ya nggak berarti dia akan balik lagi. Itu kayak contoh mana nggak kemana-mana gitu. Waduh lucu ya, jadi pas banget ya, kayak sedikit wordplay ya. Ya jadi lagi-lagi resikonya sangat berbeda. Sementara BTC dari cycle ke cycle selalu meng-outperform alts secara jangka panjang begitu. Bahkan kalau lo mau cek ya ke yang udah tua juga lah, yang udah tua dan tetap survive misalkan ya. LTC BTC. Oh bro, bagus dong bro, LTC kan tahan lama tuh, dari dulu nggak mati-mati. Oh ya bener, tapi lu bandingin sama BTC, lu mau pegang? Lu ambil resiko lebih besar, tapi cuan lebih kecil daripada BTC. Gitu. Nah jadi makanya kalau gue pribadi melihat alts itu ya bukan untuk kita hold jangka panjang. Jangka panjang tuh bukan berpikir 1 tahun 2 tahun ya. Kadang-kadang di Indo jangka panjang itu masih kependekan gitu. Jangka panjang itu kita hold 10 tahun gitu. Kalau nyangkut di satu cycle, kita biarin aja cycle selanjutnya begitu ya.
sayangnya tidak seperti itu. Alts tends to bleed, ya. Alts itu secara in generalnya itu ngebleed ke BTC. Bahkan ETH pun mulai ngebleed ke BTC. Begitu awalnya kan menjanjikan nih, ya. Nah, sekarang cycle ini mulai ngebleed. Begitu. Ya, jadi at best pandangan yang menurut gua bagus mengenai alts adalah dia tuh osilator terhadap BTC. That's the best way untuk melihatnya. Itu pun udah yang bagusnya. Faktanya banyaknya ya alts itu hanya menjadi apa ya? Kalau jangka panjang ya, sekali lagi 10 tahun, belasan tahun ke depan, hanya akan menjadi ember bocor against BTC. Karena lu lihat per BTC dengan pair BTC-nya ya. Di sini contohnya Bitcoin Cash. Dia kan udah senior ya. Lo bisa lihat chartnya gimana? Turun. Nah, jadi kalau kayak begini ya tidak worth it untuk di hold jangka panjang begitu ya. Bagus ya, gelas kosong, bagus sekali ya. Dan ya gua harap dengan kita kasih lihat ini lu terbukakan matanya. Jadi tidak sampai nekat mau kasarnya bawa ke cycle selanjutnya karena ada beberapa yang survive dan bahkan thrive even more di cycle ini. Contoh Solana ya, Solana di cycle ini wow ya luar biasa sebenarnya ya. Kita bisa lihat dengan pair Sol BTC-nya di cycle ini dia sempat mengalahkan, ya bukan mengalahkan lah, sempat mengoutperform BTC lumayan lama begitu. Tapi ya kembali lagi gitu. At best osilator begitu. Ujung-ujungnya begini. Ini tuh udah bagus nih. Chart dengan BTC kalau dia begini nih bentuknya ya. Naik turun, osilator kayak RSI gitu ya. Itu kan osilator tuh, kadang overbought, kadang oversold begitu. Itu udah bagus. Tapi banyaknya nggak kayak begini. Banyaknya ya kayak tadi. Ya contoh lagi ada LTC, tadi BCH. Contoh lagi yang lain tuh mungkin apa? XEC ya, itu tuh pecahannya lagi dari BCH ya. Jadi pecahan pangkat 2 tuh ya. Nah, ya, banyaknya begini alts tuh. Ya, makanya kita nggak bisa hold jangka panjang. Tapi kalau memang lagi di cycle itu nge-hype, ya bisa gila-gilaan. Tapi cycle selanjutnya biasanya melempem against BTC. Begitu. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Karena gue yakin ini banyak ada di otak rata-rata para newbies maupun sampai intermediate. Gitu. Karena mereka ngerasa bahwa yang ngapain? Nanti OS juga lebih gede. Dan gue juga punya pemikiran yang sama seperti ini di awal-awal. Ya akhirnya belajarnya dengan rasa sakit. Begitu. Alts yang gue pegang dari 2016 sampai sekarang itu udah di-delist dari Binance, di-delist dari berbagai macam exchanger di Indo, di luar, udah di-delist di mana-mana. Begitu, ya. Sip. Next dari Eric Winaldi. Nanti waktu naik keluar sifat mak-maknya. Waduh ya. Kemana kemarin waktu di 100K? Tebak-tebakan lu barber. Tebakan barber. Oke. Jadi kalau dibilangin emak, kita didengar. Mana ada emak mau ngejerumusin anaknya. Yes, ya ngapain gue mau ngejerumusin orang. Ya karena gue gak ada conflict of interest. Kalau lu buka kelas, lu harus jualan kelas, harus jualan altcoin season ya. Ya gue mungkin ada insentif buat berbohong begitu atau ngebullshit begitu. Karena supaya banyak yang mau beli kan kelas gue. Ya karena gue gak ada kelas, ya gue ngomong aja pada faktanya. Ya gak ada nih kayak begini caranya altcoin season selama belum ada liquidity. Liquidity-nya gak ada bos. Ya. Ini gimana gitu loh. Balance sheet masih terus begini bos. Gimana mau altcoin season? Gitu. Ya kita tinggal lihat sampai datanya mulai berbalik ya, menunjukkan potensi bisa altcoin season, ya baru kita bahas. Begitu. Ya kalau gue sih ya nggak ada ini, kalau gue nggak ada conflict of interest. Begitu. Nah, jadi gitu lo harus coba cari ya orang-orang tuh yang berargumen tanpa ada konflik gitu. Kalau ada konflik ya susah. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk ya bisa kok alts, bisa altcoin season kayak kemarin tuh. Kayak kemarin ada yang ngomong, bisa kita altcoin season, bisa kok, nggak perlu pakai cartridge, bisa, nggak perlu pakai the feds, bisa sendiri. Kagak bisa, cok. Ya kagak bisa, data menunjukkan tidak bisa. Begitu. Kalau sampai ada orang yang bilang bisa antara dua, antara dia dablek, itu udah dikasih tahu faktanya nggak bisa, tapi apa ya kasarnya, bersikeras, pokoknya gue yakin begitu ya. Atau yang kedua, ya itu harus berbohong, karena dia ada conflict of interest karena mau jualan kelas. Begitu, ya. Sip. Next dari Linawati. Bang Toshi, ini talentanya memang mengajar dan mendidik. Jadi ingat guru zaman sekolah dulu, ngajarin muridnya secara akademis dan mendidik muridnya untuk budi pekerti. Dalam hal ini soal investasi kripto, udah ngajarin TA dan kasih wejangan. Salut, udah memberikan ilmu cuma-cuma dan didikan baik.
Jarang ada pribadi seperti ini di zaman sekarang. God bless you Bang Toshi and fam. Kiranya tetap menjadi berkat buat orang lain. Wah, thank you. God bless you too ya. Sekali lagi gue happy banget ya kalau dapat doa dari keluarga TCI karena kerasa tulus begitu ya. Jadi thank you ya. Ya semoga gue bisa terus konsisten juga dan semoga semakin banyak orang yang mau. Karena gini, ini kan gratis. Ya tinggal masanya mau atau nggak aja. Begitu. Banyaknya nggak mau karena ya pengennya cepet-cepet gitu kan semuanya ya. Ya tapi ya baik lagi buat kayak contoh kayak lu gitu dan orang-orang lain ya keluarga besar TCI yang mau ya semoga bisa terus konsisten aja. Begitu ya. Mantap. Next dari Yans. Jadi saya beli Sol di harga 2,6 termasuk FOMO ya Bang. Emang iya sih saya pemula. Nah, baik lagi ya kalau pemula ya sama gue juga dulu kena FOMO gitu. Yang penting nih lu udah kena nih ya, lu FOMO. Tapi untungnya di Sol sih ya, bukan yang aneh-aneh ya. Kalau Sol masih oke lah ya. Kalau masuknya ke meme coin yang gue nggak pernah denger, wah itu udah gue udah nggak berani komen deh ya. Tapi masih mending di Sol lah ya, masih banyak dipakai begitu ya. Tapi yang apa? Jadi kan pembelajaran. Gue juga hancur kok dulu di ini. Ya walaupun akhirnya puji Tuhannya karena nge-hold BTC tetap jadi selamat sih ya. Tapi di cycle pertama gue hancur-hancuran. Minus ya. Tapi ya yang penting setelah kita kehajar, setelah kita dipukulin mau bangun lagi nggak? Begitu ya. Karena kalau lo tahu dulu ada satu petinju ya di US namanya Rocky Marciano ya. Dia tuh stylenya aduh ya kalau dibilang nggak graceful gitu, nggak kayak Muhammad Ali. Muhammad Ali kan wah ya karismatik ya dan bukan cuma masalah karismatiknya aja, dia stylenya tuh wah beautiful gitu ya. Movementnya apalagi waktu dia muda ya, waktu dia udah tua mungkin udah nggak terlalu bagus lah, tapi waktu dia muda tuh wah ya kan, sting like a bee, apa sih, fly like a butterfly, sting like a bee ya, wah lincah tapi pukulannya kencang, pap ya. Rocky Marciano nggak ya. Dia pokoknya tipe yang wah maju terus, gua hajar, lu pukul gua sekali, gua balas lu juga lebih kencang, terus gitu ya. Dia berapa kali knockdown, tapi dia selalu bangkit lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kita perluin. Gitu. Kebanyakan orang zaman sekarang udah jatuh nggak mau bangkit lagi, udah capek, udah malas, banyak alasan. Gitu. Ya sekarang udah jatuh seperti ini misalkan, ya walaupun jatuhnya nggak terlalu parah sih di Sol ya. Ya, ayo bangkit lagi. Begitu. Ayo benarkan portonya, pelan-pelan dirapihin. Begitu. Ya, mantap. Beres, oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, Bang, gua udah coba trading sendiri nih Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua. Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya.
Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20% ya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, dan kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2,9209. Nah, apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yang paling dekat di lower band. Selanjutnya cukup jauh di bawah ya, jadi otomatis ini jauh lebih agresif ya. Tapi jujurnya kejauhan sih menurut gua ya. Jadi ya, kalau sampai dapat retest kedua, kena target TP ya, kalau bisa udah cukup lah di lower band ya. Nah, lower band itu sekarang ada di angka 2,7393 ya. Oke, next untuk posisi spot. Posisi spotnya ya sekarang karena jebol kemarin-kamarin ya, jadi sekarang satu dulu aja deh. Di angka 2,4109. Next, XRP. Untuk XRP kemarin retest pertama nih. Di angka 2,13879. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Untuk posisi spotnya XRP ada di angka 2,13879 dan di 2,09491. Next, Cardano. Untuk Cardano setelah breakdown di tanggal 17 Juni, belum terjadi retest lagi ke ya struktur terdekat. Maka belum ada SATA futures. Langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 0,571 dan di angka 0,5347 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.